Pemirsa, diduga mengalami remblong, truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan hingga rumah warga di ruas Jalan Raya Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli, Bali. Akibatnya 4 korban meninggal dunia, termasuk sopir truk tronton yang belum diketahui identitasnya. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Bukan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan jagung mengalami kebakaran di ruas jalan tol Tangerang Merak. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Kamera pengguna jalan tol merekam momen kebakaran truk di ruas tol Tangerang Merak di jalur menuju gerbang tol Serang Barat. Kepulan asap terlihat menyelimuti kendaraan truk di bagian depan sehingga membuat pengendara yang berada di depannya berjalan pelan. Truk tronton bermuatan jagung melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang tiba-tiba terbakar pada bagian depan. Diduga kebakaran dipicu dari konsleting listrik yang berada pada salah satu kabel di bagian mesin. Katanya infonya itu ada api itu mulai dari depan ya, bagian depan ada konslet gitu katanya, informasinya gitu Pak. Itu kebakaran hangus semua badan apa gimana? Itu kita cek itu tadi lihat yang hangus itu bagian depan ya, bagian depan di supir, di depan mesin ya. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik peralatan rumah tangga di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Api diduga berasal dari korsleting sebuah oven yang kemudian menyebar ke seluruh bangunan. Kobaran api melahap habis sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran diduga dari korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan peralatan maupun produk yang dihasilkan. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Mesin, pokoknya semua Pak, kebakaran udah gak kesisa Pak. Jadi ini nggak kerja ini? Enggak, kerja juga ngikutin teman-teman, ada yang ngepel, ada yang cuci piring, ada di situ. Jadi nggak kerja ya? Enggak. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Warga dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong saat petugas mengawal alat berat yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris terlibat baku hantam dengan warga yang melakukan pengadangan. Petugas sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya warga berhasil diamankan. Ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut.
Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Warga mengaku telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta yang dibelinya dari oknum perangkat desa. Nah, makanya saya diajak kemari ya saya nggak berpikir jauh ke situ dulu masalah surat ya. Yang penting saya ada tempat ya kayak gini aja nih saya diusir tanpa ada apa-apa saya kemana gitu. Memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Petugas Satpol PP menertibkan sebanyak 420 bangunan liar. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha dalam rangka penanganan banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, turap penahan jembatan Kali Pamingkis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat longsor. Imbas longsor, jalan menuju 5 desa terputus. Ya Allah! Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah. Enggak. Astagfirullah. Astagfirullah. Turap menahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, longsor. Akibat peristiwa ini sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirna Jati, Desa Ridomanah, dan Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Sekian kalinya ini terjadi karena mungkin hujan yang terlalu deras tuh waktu hari kemarin, malam kemarin tuh. Jadi terlalu deras mungkin. Jadi airnya juga jadi dia nggak lurus jalannya. Itu yang masyarakat awam tuh ya penilaiannya seperti itu. Jadi ini jalannya nggak lurus. Warga pun terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Kerawang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Berawal kenalan melalui media sosial, Ririn Cahyani, gadis belia warga Pedongkelan, Jakarta Barat, dibawa lari seorang pria sejak hari Minggu lalu. Kepergian korban dan pelaku sempat terekam kamera pengawas milik warga. Inilah potongan rekaman video warga saat Ririn Cahyani pergi dengan seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Furqon Alvino alias Furqon alias Alvin. Sebelum hilang, pelaku diketahui sempat bertamu ke rumah korban. Usai berbincang sebentar, pelaku kemudian izin mengajak korban untuk jajan dan meninggalkan tas berisi baju, sepatu, sandal, dan botol minum di rumah korban agar keluarga percaya. Namun hingga Minggu malam, Ririn tak menunjukkan batang hidungnya. Orang tua Ririn panik dan mencari keberadaan sang anak gadis belia 18 tahun. Warga sempat menghubungi nomor teleponnya namun sudah tidak aktif. Warga menduga sang anak dibawa kabur pelaku yang baru dikenalnya melalui media sosial. Terus kan tanya, kata saya serius apa enggak, kalau serius ya nggak apa-apa, cuma jangan lama-lama, saya gitu kan. Kata dia iya Bu serius, cuma belum ada dana untuk nikah gitu ya, baru ada sedikit. Kini keluarga korban telah memberikan laporan ke Polres Metro Jakarta Barat dan berharap Ririn dapat kembali dalam keadaan sehat. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan.